Tidak disangka palu meluncur sepanjang baris batu bata, dan secara tidak sengaja menabrak pipa besi yang sudah rapuh, membuat sekrup karat terjatuh. Seseorang yang berjalan di jalan tidak menyadari bahaya, tiba-tiba terkena pukulan besi yang melintas di atas kepala. Tetapi yang lebih aneh adalah, pada saat yang sama di kota lain, seorang pekerja sedang berjuang menarik penutup saluran di jalan, tanpa sengaja menabrak batu yang menghalangi roda. Tangki truk tergelincir ke belakang, sementara jalan utama saat ini macet karena konstruksi. Seorang pria yang kesal menurunkan kaca mobil. Pada saat ini, jam menunjukkan pukul 6 jam 6 menit 6 detik dengan tepat. Truk tangki yang berjalan mundur menabrak langsung ke duta besar. Banyak minyak tumpah keluar, merembes ke dalam mobilnya. Pada saat yang tepat, seorang pria gelandangan secara tidak sengaja membuang puntung rokok di tangannya. Seluruh jalan seketika tenggelam dalam asap. Kejadian kecelakaan yang tampaknya kebetulan ini sebenarnya semua disebabkan oleh tangan seorang anak laki-laki yang tampaknya tidak berbahaya. Sejak kecil, anak laki-laki ini belum pernah menangis. Sejak lahir, dia juga tidak pernah sakit. Teman-teman anak laki-laki ini semua menganggap dia aneh. Tidak ada yang ingin berteman dengannya. Bahkan monyet-monyet di kebun binatang juga terlihat ketakutan. Beberapa bahkan menyerang dengan marah. Anak laki-laki ini lahir pada pukul 6 pagi tanggal 6 bulan 6. Pada saat itu, ada fenomena meteor yang aneh di langit. 3 bintang jatuh, setan mengunjungi bumi. Fenomena ini telah diramalkan dalam kitab suci sejak lama. Ketika ini terjadi, itu berarti akan ada setan yang mengunjungi bumi. Manusia akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari ini, anak Trecua seorang diplomat juga meninggal saat lahir. Tetapi karena kelainan bawaan, dia hanya hidup selama 10 menit. Karena rahim rusak, istri Anda juga tidak bisa memiliki anak lagi. Berita yang mengejutkan sulit diterima. Seorang imam telah membawa Robert ke panti asuhan. Katakanlah ada seorang anak laki-laki yang lahir bersamaan dengan anak Anda. Namun karena ibu yang mengalami kesulitan melahirkan meninggal dunia, anak laki-laki tersebut menjadi yatim piatu. Imam berpendapat bahwa ini mungkin adalah kehendak Tuhan. Untuk tidak membuat istri sedih, Robert memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran ini. Dalam perawatan penuh perhatian dari pasangan suami istri, anak laki-laki itu telah berusia 5 tahun. Tetapi pada hari ulang tahun anak laki-laki itu, hal-hal aneh terjadi. Pengasuh baru saja berbalik dan melihat seekor anjing hitam besar berdiri di kejauhan. Dia segera kehilangan kendali dan naik ke atap rumah. Ketika orang melihat ini, semua orang ketakutan. Mengatakan bahwa ada seorang anak laki-laki yang lahir pada saat yang sama dengan anaknya. Tetapi karena ibu yang melahirkan telah meninggal, anak laki-laki itu menjadi yatim piatu. Setelah berbicara, dia melompat ke bawah dengan senyum di bibirnya. Dan semua ini telah diabadikan oleh seorang wartawan. Para tamu merasa pusing. Seketika, tempat kejadian menjadi kacau. Robert dengan cepat menggendong anak laki-lakinya di sampingnya. Namun, anak laki-laki itu tetap menatap ke depan dengan acuh tak acuh. Sepertinya dia sedang berkomunikasi dengan seekor anjing hitam besar di sana. Karena kecelakaan ini, pintu masuk kedutaan juga dikepung dan ditutup. Robert secara tidak sengaja merusak kamera wartawan. Dia menawarkan untuk mengganti rugi. Namun wartawan tersebut memiliki motif lain. Dia ingin mendapatkan kesempatan wawancara eksklusif. Kemudian seorang imam datang, mengatakan bahwa putra Robert adalah perwujudan kejahatan. Dan percaya bahwa semua kejadian aneh itu disebabkan oleh anak laki-laki itu. Tetapi tidak ada yang percaya hal ini. Selain itu, anak laki-laki itu adalah anak kesayangan dia. Tiba-tiba imam mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa dia tahu anak laki-laki itu telah diadopsi oleh keluarga mereka. Pengasuh mengikat tali di sekitar leher, lalu berteriak nama anak laki-laki itu. Dia mengatakan semuanya untukmu. Karena hanya ada 3 orang yang tahu tentang ini dari awal hingga akhir. Imam mengatakan bahwa dia telah menyaksikan kelahiran anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu bukanlah manusia biasa. Tetapi dia lahir dari seekor anjing liar. Robert semakin mendengarnya semakin tertawa. Segera memerintahkan petugas keamanan untuk mengusir imam pergi. Semua ini telah diabadikan oleh seorang jurnalis. Ketika kembali ke rumah, Robert terlihat sangat tidak senang. Dia terus mengingat percakapannya dengan imam tadi. Ingin memberitahu istrinya tentang adopsi mereka. Tetapi seorang wanita tiba-tiba masuk dan memotong pembicaraannya. Dia adalah orang yang berhasil melamar sebagai pengasuh. Di sisi lain, jurnalis pulang setelah menyelesaikan tugasnya. Namun, dia tidak menyangka melihat sesuatu yang aneh dalam setiap foto imam tersebut. Sebuah cahaya aneh selalu muncul di atas kepala pria itu. Keesokan harinya, Robert membawa keluarganya ke sebuah pesta penting. Namun saat konvoi mobil melewati gereja, anak laki-laki itu terlihat sangat khawatir. Ibu berpikir anak laki-lakinya sakit. Tidak disangka anak laki-laki itu tiba-tiba menjadi gila. Melompat dan merobek ibunya dengan gila-gilaan. Robert segera meminta sopir untuk berbalik. Anak laki-laki itu perlahan tenang ketika mobil menjauh dari gereja. Setelah pulang ke rumah, istri semakin berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia berpikir untuk membawa anak laki-lakinya periksa. Namun, Robert berpikir bahwa semuanya hanya karena anak. Karena sejak lahir anak laki-laki mereka tidak pernah sakit. Namun hal ini semakin membuat istri curiga.
Dia bertanya-tanya bagaimana seorang anak bisa tidak pernah mengalami sakit kepala atau demam. Menghadapi kecemasan istri, Robert hanya bisa menghiburnya agar tidak khawatir. Meskipun begitu, dia tidak bisa menghilangkan kekhawatiran dalam dirinya. Kata-kata pendeta itu kembali bergema di telinganya. Kemudian dia pergi ke kamar anak laki-laki dan melihat anak itu sedang tidur pulas. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa mempercayainya. Tetapi pada saat itu, seekor anjing hitam besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan sikap bermusuhan terhadap Robert. Untungnya, pengasuh sudah ada di sana tepat waktu. Anjing itu menjadi tenang berkat itu. Wanita itu mengatakan bahwa itu karena anak laki-laki menyukainya, jadi dia diam-diam membawanya pulang untuk dipelihara. Tapi Robert tidak berpikir begitu. Dia dengan tegas meminta untuk mengusir anjing itu pergi. Pada hari berikutnya, imam itu datang lagi. Dia meminta Robert untuk menemuinya di bawah jembatan di taman. Dan berjanji bahwa di masa depan ini tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia janji bertemu dengan Robert di bawah jembatan di taman. Karena ingin memastikan bahwa kameranya tidak ada masalah. Dia dengan gila-gilaan menekan tombol kamera pada sosok imam. Namun ketika dia selesai mencuci foto, dia melihat surat cahaya aneh itu. Di sisi lain, Robert juga pergi ke tempat pertemuan. Pendeta mengatakan bahwa meskipun istri Anda didiagnosis mandul, namun dia yakin bahwa dia sedang hamil. Adegan ini secara kebetulan terlihat oleh seorang wartawan yang berdiri di dekatnya. Ia akan membunuh bayi sebelum ia menangis saat lahir. Kemudian ia akan menyerang orang yang ia sebut sebagai ibu. Sampai saat itu, ia akan mewarisi segalanya dari Robert. Damin. Pendeta mengatakan jika Anda masih tidak percaya, Anda bisa datang dan bertemu dengan seorang pendeta lain. Dia akan menceritakan tentang kehidupan masa lalu dan masa sekarang anak itu. Tapi Robert tidak bisa percaya pada kata-kata itu. Dan memperingatkannya jika dia masih menyebarkan rumor-rumor palsu ini. Polisi akan datang dan menangkapnya. Tidak lama setelah Robert pergi, badai di luar menjadi sangat kuat. Pendeta itu juga tampak menyadari bahaya tersebut. Dia segera ingin berlindung di dalam gereja. Tiba-tiba pintu terkunci dengan cara yang aneh. Dan sebuah panah besar turun, menghantam langsung ke penjaga di atas menara. Pendeta tidak punya waktu untuk bereaksi. Langsung ditusuk dengan paku besi di tempatnya. Di sini, Robert baru saja pulang ke rumah. Mendengar kabar bahwa istrinya sedang hamil. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, istrinya mengatakan bahwa dia tidak akan melahirkan. Lalu dengan dingin dia pergi ke kamarnya. Robert hanya ingin mengejarnya dan bertanya dengan jelas. Tapi tiba-tiba dia melihat berita tentang kematian pastor itu di TV. Hal ini membuatnya terdiam. Apakah anak laki-lakinya benar-benar anak setan? Hal ini juga membuatnya bertekad untuk melahirkan anak kandungnya sendiri. Robert mencari dokter keluarga, mengatakan bahwa dia tidak akan menandatangani formulir operasi. Tidak disangka, kecelakaan terjadi pada saat yang tepat. Ibu sedang menyiram bunga di keranjang gantung. Anak laki-laki itu sepertinya tidak melihat, dia langsung menabrak kursi ibunya. Tabrakan itu segera membuatnya kehilangan keseimbangan. Namun, putra Anda tidak akan membiarkan dia melahirkan janin itu. Selamatkan ibu, selamatkan ibu. Untungnya, wanita itu berhasil diselamatkan. Namun, janin dalam kandungannya tidak dapat diselamatkan. Namun, ketika mendengar istri mengatakan bahwa anak laki-laki ingin membunuhnya, Robert terkejut sekaligus marah. Dia marah pulang ke rumah dan ingin membunuh pengkhianat ini. Tetapi tiba-tiba ponselnya berdering. Reporter tersebut memberitahu Robert tentang temuannya seputar cahaya misterius tersebut. Bandingkan penampilan pendeta sebelum kematiannya. Sulit untuk tidak percaya bahwa tidak ada hubungan antara detail-detail ini. Kemudian reporter menemukan foto yang diambil pada hari ulang tahun putranya. Ditemukan cahaya putih muncul di leher pengasuh yang bunuh diri. Ia menduga cahaya di foto itu berarti kematian. Reporter juga menyelidiki catatan medis pendeta selama 6 bulan terakhir. Dinyatakan dengan jelas bahwa dia menderita kanker paru-paru stadium akhir. Baru pada saat itulah Robert menyadari mengapa pendeta itu datang kepadanya untuk menceritakan semuanya. Ia berharap mendapat ampunan dari Tuhan. Ditemukan bahwa dinding itu ditutupi dengan Alkitab yang tebal. Ruangan itu juga dipenuhi salib. Sepertinya dia ingin mencegah masuknya iblis. Keduanya juga menemukan buku hariannya di atas meja. Tercatat di atas pada pukul 6 pada tanggal 6 Juni 5 tahun yang lalu. Komet merah terbang ke bumi. Dan hari itu dia mengadopsi seorang anak laki-laki. Kemudian reporter mengambil foto lainnya. Dia mengatakan cahaya misterius muncul saat dia mengambil selfie. Jika sesuai dugaan mereka, dia mengira tragedi akan segera menimpanya. Untuk mengetahui kebenarannya, keduanya pergi ke rumah sakit tahun itu. Tapi segalanya dan orang-orang di sini telah berubah. Ternyata pada malam istrinya keluar dari rumah sakit, terjadi kebakaran di bagian kebidanan. Semua informasi di dalamnya juga dibakar, tapi untungnya ada satu biarawati yang selamat. Berkat dia, mereka menemukan keberadaan pendeta tua itu.
Keduanya tak segan-segan segera bergegas menuju vihara. Akhirnya di sebuah pulau terpencil, mereka menemukan pendeta yang menitipkan anak tersebut kepadanya. Pada saat ini, dia telah berubah sampai tidak bisa dikenali. Jelas api telah mengambil segalanya darinya. Sebelum permohonan putus asa dari Robert, pendeta terakhir akhirnya menulis pesan tentang ibu anak laki-laki itu. Tetapi ketika mereka tiba di tempat itu, mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya itu adalah sebuah pemakaman. Wartawan menemukan nama itu. Baris tulisan mencatat tanggal 6 Juni 5 tahun yang lalu, ibu dan anak mereka dikuburkan di sini. Tetapi setelah membuka tutup peti mati, apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Tidak disangka di dalamnya adalah jasad seekor serigala. Sepertinya pendeta itu benar. Kemudian mereka membuka peti mati lainnya, di dalamnya ada rangka bayi. Ini pasti adalah anak laki-laki Anda yang meninggal saat masih kecil. Di sisi lain, pengasuh perempuan membawa anak laki-laki itu ke rumah sakit. Dia berbohong bahwa dia datang untuk mengunjungi istri Robert. Tetapi racun telah disuntikkan melalui infus. Istri tersebut dikendalikan sepenuhnya dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lepas dari hukuman mati. Tak lama kemudian Robert menerima telepon dari rumah sakit. Tapi dia tidak punya waktu untuk berduka. Keduanya menemukan pendeta yang disebutkan oleh almarhum pendeta. Juga menerima sepasang artefak darinya. Imam itu berdiri di gereja suci dan berkata, untuk membunuh iblis tersebut, belati harus dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kita berbicara tentang seorang anak. Seorang anak laki-laki yang saya besarkan sebagai anak saya. Dia bukan anakmu tapi binatang buas. Itu adalah inkarnasi jahat. Jangan lupakan itu. Bagaimana jika dia salah? Itu tidak akan terjadi. Bagaimana saya bisa yakin? Tuhan akan memberitahumu. Ia memiliki tanda lahir. Merupakan rangkaian angka 6. Alkitab mencatat bahwa itu adalah murid setan. Tidak, anak kecil tidak ada. Harus ada. Saya sudah mandikan anak kecil itu. Saya tahu setiap inci kulit anak saya. Anak saya tidak memiliki cacat. Jika Anda tidak bisa melihatnya, pasti ada di atas rambut. Potong rambut Anda dan Anda akan melihat angkanya. Siapa pengasuh itu? Dia adalah pengkhianat. Dia harus mati dulu. Memikirkan membunuh anak yang sedang saya rawat dengan tangan saya sendiri. Robert masih tidak bisa menerima kenyataan. Dia marah dan melemparkan barang yang dia miliki. Namun, wartawan mulai ketakutan. Karena cahaya dalam foto tersebut, mungkin saja berarti dia akan menjadi orang berikutnya. Tetapi begitu dia mengambil artefak dari tanah, kecelakaan terjadi. Pria-pria ini mati lagi sesuai dengan pencahayaan dalam foto tersebut. Melihat wartawan mati di depannya. Akhirnya, Robert akhirnya membuat keputusan. Tetapi sebelum itu, dia masih perlu memastikan satu hal. Saat ini, anjing hitam yang jahat mulai menguasai rumah. Untungnya, Robert sudah terbiasa dengan tata letak rumah. Berkat itu, dia berhasil mengatasi krisis saat ini. Ketika dia menggerai rambut anaknya, akhirnya dia melihat jejak yang dikatakan oleh pastor tua. Tapi pada saat itu, pengasuh tiba-tiba keluar. Anak itu juga ketakutan dan melompat keluar dari tempat tidur. Sekarang Robert tidak punya waktu untuk khawatir lagi. Dia mendorong wanita itu jatuh, lalu menggendong anak itu dan lari keluar dari rumah. Pengasuh masih ingin menjadi penghalang terakhir, tapi hanya bisa menjadi penghalang yang tidak berguna. Di perjalanan, Robert terlihat oleh polisi. Ketika dia membawa anak itu ke gereja, tak disangka ada sekelompok polisi khusus yang datang. Mereka segera menembak mati Robert yang sedang melakukan tindakan kriminal. Parlemen mengadakan upacara yang megah untuknya. Namun anak laki-laki itu mendekati samping presiden, mulai merencanakan langkah berikutnya.